Harga emas dunia untuk pertama kalinya tembus ke level $3.000 Amerika Serikat per troy ounce pada Jumat 14 Maret seiring langkah investor memburu aset safe haven akibat ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perang tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah mitra dagang utamanya. Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Bro, lu sadar nggak? China sekarang lagi borong emas sampai ratusan ton. Bukan 10, bukan 50, tapi lebih dari 300 ton. Cadangan emasnya udah tembus 2.280 ton dan harga emas sekarang hampir $2.030 per troy ounce. Ini bukan belanja biasa, ini perang diam-diam. Kalau dolar beneran tumbang, siapa yang kena duluan? Amerika, kita, atau dompet lo sendiri? Jangan skip video ini karena kita bakal buka semua isi berangkas emas China dan ancaman nyata buat ekonomi dunia. Let's check this out. Chapter 1. Cina nggak main-main, borong 300 ton emas. Cina nggak lagi main di pinggir lapangan. Mereka udah nyemplung ke tengah dan langsung gas. Dalam 12 bulan terakhir, mereka beli 300 ton emas, menjadikan mereka pembeli emas terbesar di dunia. Jauh lebih besar dibanding negara lain. Lu bisa bayangin, Indonesia cuma punya 80 ton emas di cadangan negara. Sementara China, mereka punya 2.280 ton. Itu selisih yang jauh banget guys. Tapi lu pasti mikir, buat apa sih beli sebanyak itu? Koleksi, pamer, salah besar. China lagi mikirin strategi besar di balik pembelian emas ini. Di saat ekonomi dunia nggak pasti dan krisis finansial bisa datang kapan aja, mereka menyiapkan diri dengan cara yang jauh lebih serius. Nggak cuma buat gaya-gayaan atau buat nyimpen harta, mereka tahu banget kalau emas bisa jadi pelindung nilai yang sangat kuat ketika ekonomi dunia berantakan. Krisis utang, inflasi tinggi, dan ketidakpastian geopolitik, semua itu bisa bikin nilai mata uang turun drastis. Nah, emas ini jadi alat aman buat Cina bertahan di tengah ketidakpastian itu. Chapter 2. Dominasi dolar di ambang kehancuran. Guys, lu tahu nggak cadangan devisa dunia yang dalam bentuk dolar terus turun? Dulu 60%, sekarang tinggal 58%. Angka ini seharusnya bikin kita mikir, apa yang salah dengan dolar? Sekarang China mulai jualan US Treasury, ninggalin dolar pelan-pelan. Kenapa? Karena Amerika terus-terusan cetak uang kayak tukang fotokopi. Bayangin ketika suplai uang kebanyakan, nilai uang itu bakal anjlok. Ibarat barang yang dijual terlalu banyak, harga pasti turun. Dan kalau nilai dolar ambruk, yang ikut ambruk bukan cuma Amerika. Ekonomi dunia ikut ke bawah jatuh. Negara-negara lain yang masih bergantung pada dolar bakal merasakannya juga. Dolar yang dulunya jadi andalan, kini mulai goyah. Bahkan negara besar seperti Cina udah mulai mencari alternatif karena mereka nggak mau jadi korban kebijakan moneter Amerika yang sembarangan. Ini tandanya mereka mempersiapkan masa depan yang lebih aman tanpa terlalu bergantung pada dolar yang nilainya bisa tiba-tiba turun. Chapter 3. Harga emas naik gila, ini pesta atau pertanda neraka? Harga emas sekarang tembus $2.699 per troy ounce, naik signifikan dibanding tahun lalu. Tapi tunggu dulu bro, kalau lu pikir ini pesta buat investor, lu salah besar. Ini bukan sekadar lonjakan harga biasa, ini adalah sinyal bahaya yang nggak bisa diabaikan. Kenapa harga emas bisa melambung? Jawabannya ada di kebijakan moneter Amerika Serikat. Federal Reserve terus menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi yang masih tinggi, tapi efek sampingnya bikin ekonomi global makin nggak stabil. Di satu sisi, suku bunga tinggi bikin dolar AS tetap kuat karena menarik investor untuk memegang aset berbasis dolar. Tapi di sisi lain, ketidakpastian global bikin investor cari perlindungan di emas sebagai safe haven. Dan jangan lupa, Amerika juga punya masalah besar. Utang nasional tembus $33 triliun Amerika Serikat. Untuk menutupi defisit anggaran yang terus membengkak, Amerika Serikat terus mencetak uang secara agresif. Cetak uang ini bisa jadi bumerang karena meskipun dolar masih jadi mata uang cadangan dunia, kepercayaan global mulai goyah. Investor global sekarang menghadapi dilema besar. Tetap pegang dolar yang rentan atau pindah ke emas yang dianggap lebih stabil. Chapter 4. Kenapa Cina nggak mau pegang dolar lagi? Rusia terancam kolaps dan mengalami krisis ekonomi terbaru. Negeri Vladimir Putin dilaporkan tak akan mampu membayar utangnya akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan negara barat pasca perang ke Moskow ke Ukraina. Cina udah belajar dari pengalaman pahit Rusia. Pas Rusia disanksi, semua cadangan dolarnya dibekukan. Semua aset yang mereka simpan dalam dolar tiba-tiba nggak bisa diakses. Nggak ada peringatan, tiba-tiba aja semua hilang.
Cina mikir, kalau gua kena giliran, gue punya apa? Jawabannya, emas. Makanya bukan cuma Cina, 23 negara lain juga ikut borong emas. Brazil, Turki, India, semua cari perlindungan dari yang namanya senjata ekonomi bernama dolar. Mereka nggak mau terjebak dalam ketergantungan yang bisa berbalik jadi bumerang. Emas menurut mereka lebih aman, tanpa ada campur tangan negara lain, tanpa ada yang bisa membekukan cadangan mereka. Dolar sudah jadi senjata untuk mengendalikan ekonomi dunia. Amerika seringkali menggunakan dolar untuk memberikan sanksi atau memaksa negara lain mengikuti keinginannya. Tapi sekarang negara-negara besar mulai belajar cara melawan itu. Mereka beli emas bukan hanya untuk investasi, tetapi sebagai perlindungan dari ancaman yang mungkin datang di masa depan. Chapter 5, kesimpulan. Amerika lagi panik, utangnya numpuk, udah tembus 33 triliun dolar. Solusinya, cetak uang terus kayak mesin fotokopi rusak. Tapi dunia mulai sadar mainan ini berbahaya. Cina udah baca pola itu dari jauh. Ketika Rusia dibekukan dolarnya, Cina langsung sadar, gua harus siap. Mereka mulai beli emas. Diam-diam, konsisten. Sekarang lebih dari 300 ton udah mereka kumpulin. Dolar yang dulu jadi raja, sekarang malah jadi senjata buat nindas negara lain. Sekali Amerika nggak suka, klik, aset lo bisa dibekukan. Dan itu bikin negara-negara lain gemetar. Turki, India, Brazil, bahkan Arab Saudi, semua ikut borong emas. Kalau sekarang banyak negara mulai pindah ke emas, bukan karena mereka tamak, tapi karena mereka sadar badai udah di depan mata. Dan siapa yang enggak siap, dia yang bakal tenggelam duluan. Guys, emas bukan lagi sekadar logam mulia, sekarang dia udah jadi tameng, jadi strategi bertahan. China tahu kapan borong, tahu kapan keluar dari dolar, mereka nggak main-main. Pertanyaannya, kita ngerti nggak sih? Atau masih terjebak ilusi bahwa dolar itu selamanya kuat? Tulis di kolom komentar, lu lebih percaya emas, dolar, atau kripto? Dan kalau lu suka konten kayak gini yang ngebuka mata dan wawasan, jangan lupa like dan share. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan tetap cerdas. Karyawan pintar, berbagi tips dan trik yang akan membantumu. Baca buku, tingkatkan pengetahuan, maka kesuksesan pasti akan kau raih. Percayalah.